Mungkin di antara kalian banyak banget yang bingung gimana caranya mengejar materi UTBK dalam waktu 3 bulan. Nah, di video ini admin akan kasih tips dan trik supaya materi itu terkejar semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa di video TTL Indonesia. Mungkin ada di antara kalian yang baru aja dinyatakan nggak lulus eligible, jadi baru mulai belajar sekarang. Atau mungkin kalian kemarin punya kesibukan, jadi baru bisa belajar sekarang. Di video ini admin akan berbagi tips bagaimana caranya mengejar materi UTBK dalam waktu 3 bulan. Langsung aja admin ke inti pembahasannya. Nah, jadi fokus admin di video ini adalah memberikan 3 hal. Yang pertama dari segi materinya, kemudian yang kedua dari strategi belajarnya, dan yang terakhir adalah bagaimana cara belajarnya. Nah, pastinya kalian udah tahu dong di UTBK nanti akan ada 7 subtes sebagaimana yang ada di layar. Kalian harus tahu materi apa aja yang keluar supaya kalian nggak kelebihan saat belajar. Nah, kalian bisa cek bab-bab apa aja yang keluar di masing-masing subtes melalui tracker TTL ini. Kalian bisa ngecek tiap subtes nanti materinya apa aja. Misalnya PU ini materinya, kemudian PBM PPU apa materinya, PKPM apa materinya, dan sebagainya. Nah, di tracker ini udah diurutkan sesuai level kesulitan, jadi kalian tinggal urutin aja dari atas belajarnya, oke? Tapi tenang aja, materinya itu nggak sebanyak yang kalian pikirkan kok. Kalian bisa banget nyicil secara bertahap dan itu sama sekali nggak terlambat. Kemudian langkah yang kedua adalah strategi belajar. Nah, dari sekitar 90 hari tersisa ini, coba kalian bikin rencana. Misalnya di 3 hari pertama kalian persiapan belajar dulu, kemudian kalian mau fokus belajar dengan intensif itu berapa hari? Nah, kalian bisa banget tentuin dari sekarang. Misalnya kalian kasih 60 hari. Nah, baru sisanya teman-teman buat latihan soal seintensif mungkin. Berarti sisanya 27 hari. Nah, ini bebas banget ya teman-teman, sesuai kemampuan dan keadaan masing-masing. Tapi admin ada saran jadwal belajar buat kamu. Nah, buat kalian yang bingung gimana cara ngatur tiap materi supaya kebagian sampai sebelum UTBK, kalian bisa banget buka jadwal belajar TTL. Nah, di sini udah ada jadwal belajar yang disusun dalam jangka waktu 12 minggu atau 84 hari. Yang sebenarnya kalian bisa banget persingkat dalam waktu 2 sampai 2,5 bulan aja. Jadi cukup banget teman-teman buat ngejar materi. Gak cuma itu, di bagian jadwal ini ada tulisan cek materi ini ya. Nah, ini nanti ketika kalian klik, maka akan langsung muncul latihan soal dan rangkuman materi yang dibuat oleh teman-teman study tweet. Nah, di step ketiga ini adalah bagian yang paling penting. Gimana caranya belajar setiap subtes supaya efektif teman-teman. Cara ini mungkin nggak bisa diterapkan ke semua orang ya, tapi admin akan berusaha ngasih saran seefektif mungkin yang bisa kamu lakukan. Nah, kita masuk ke subtes pertama, yaitu PU atau penalaran umum. Nah, penalaran umum ini merupakan salah satu subtes paling favorit untuk mengawali belajar kamu. Karena subtes ini nggak perlu teori yang rumit dan kalian cukup modal banyak latihan karena subtes ini menggunakan nalar kalian. Nah, sebenarnya untuk PO ini yang akan diujikan ada 3 bagian, yaitu penalaran deduktif, kemudian penalaran induktif, dan penalaran kuantitatif. Untuk penalaran kuantitatif sebenarnya kalian bisa belajar bersamaan dengan belajar PK sama PM. Karena materi yang keluar mungkin beberapa basic matematika dasar ditambah hitungan-hitungan yang sifatnya wajar. Yang mungkin perlu kalian pelajari adalah materi penalaran deduktif dan penalaran induktif. Tapi untuk bisa memahami 2 materi itu, kalian perlu banget memahami logika dasar. Nah, logika dasar ini misalnya istilah-istilah yang ada di logika seperti kalimat terbuka tertutup, logika kuantor, proposisi operasi logika, dan sebagainya. Kalian bisa banget nonton playlist yang berkaitan dengan logika dasar sebelum kalian masuk ke penalaran deduktif sama induktif tadi. Nah, kedua materi baik penalaran deduktif atau induktif itu ada teori dasarnya, meskipun nggak terlalu banyak. Tapi jangan takut nggak bisa, karena di subtes ini kalian nggak terlalu banyak menghafal, cukup menggunakan nalar kalian aja. Kalau kalian mau, kalian nggak akan sampai setengah hari buat menghabiskan seluruh materi PU ini. Pokoknya asik banget kok kalau ngerjain soal PU itu. Selanjutnya adalah
PK sama PM, pengetahuan kuantitatif dan penalaran matematika. Kedua subtes ini belajarnya bisa dijadikan satu. Buat subtes PK sama PM ini kalian perlu belajar dulu materi dasarnya, baru kalian bisa mengerjakan soal, supaya ketika kalian ngerjain soal nanti nggak lompat-lompat. Nah, di materi ini kalian kalau takut nggak bisa ngabisin materinya, kalian bisa nandain materi apa aja yang jadi prioritas. Materi yang jadi prioritas ini nantinya kalian akan belajar dari awal. Tapi buat beberapa materi yang nggak jadi prioritas, kalian cukup banget nge-review. Jadi kalian nggak perlu belajar dari awal. Tapi kalian tahu nggak gengs, lebih dari 50% permasalahan dari subtes PK sama PM adalah salah hitung angka atau terlalu lama waktu ngerjain soalnya. Kalian ada yang gitu nggak sih? Nah, saran dari admin, kalian harus kuasai dulu basic atau fundamental materi matematika, yaitu teori dan konsep bilangan, kemudian operasi matematika dasar dan sifat-sifat operasi matematika, dan yang terakhir konsep aljabar dan operasi aljabar sederhana. Bisa dibilang ketiga materi itu adalah materi matematika SMP. Tapi admin sangat sarankan buat kalian untuk mengulang kemampuan atau skill kalian dalam mengerjakan soal MTK dasar ini sampai kalian benar-benar mateng dalam skill hitungan. Percaya deh, kalau hitung-hitungan kalian udah mantep, kalian nggak akan lagi menemui masalah kehabisan waktu pas ngerjain soal PKPM atau salah hitung yang sepele-sepele. Nah, buat tips yang lebih detail, admin udah buatin video buat kamu gimana caranya mulai belajar PKPM dari konsepnya. Yang selanjutnya adalah subtes PBM sama PPU. Kedua subtes ini belajarnya bisa dijadikan satu karena materinya saling berkaitan. Nah, sebenarnya basic dari PBM sama PPU ini cuma ada 4. Yang pertama adalah ejaan dan tanda baca, kemudian naik ke kata, kemudian naik lagi ke kalimat, dan yang terakhir naik ke paragraf. Materi yang sebanyak ini pada dasarnya hanya memuat 4 hal tadi, yaitu ejaan dan tanda baca, kemudian kata, kemudian kalimat, dan yang terakhir itu adalah paragraf sama bacaan, dan ketambahan satu materi dari bahasa Panda. Nah, untuk ejaan sama tanda baca kalian bisa banget belajar dari EYD 5. PDF-nya udah ada, kalian bisa cek di deskripsi kalau belum pernah membacanya. Dari ejaan kita naik ke kata. Nah, habis dari kata kita naik ke kalimat. Unsur pembentuk kalimat itu frasa, kemudian klausa, baru kita naik dulu ke struktur kalimat. Nah, kalau kalian struktur kalimat udah mateng, kalian bisa lanjut ke aplikasi atau penggunaan kalimat. Setelah kalimat udah selesai, kalian bisa naik ke paragraf. Itu kurang lebih untuk PBM sama PPU. Nah, kalau kalian mau gengs, kalian bisa menghabiskan seluruh teori PBM sama PPU ini dalam waktu 1 hari. Kalian bisa banget tuh habisin seluruh video dari channel yang memberikan teori dasar tentang PBM sama PPU, atau dari catatan yang dimiliki oleh para study tweet. Kalau mau diselingin latihan soal yang proper, ya mungkin bisa habis 3-5 hari. Tapi yang jelas PBM sama PPU ini sama sekali nggak menakutkan, bahkan buat beberapa orang jadi sumber nilai. Nah, yang terakhir adalah subtes literasi. Kita ke literasi bahasa Indonesia dulu. Nah, untuk literasi bahasa Indonesia, kalian sebenarnya oke-oke aja sih kalau langsung latihan soal. Karena soal bacaan bahasa Indonesia itu intinya butuh fokus dan menghindari jebakan aja. Nah, kalau kalian latihannya udah lumayan mantap, baru tuh kalian bisa cari trik mengerjakan soal-soal LBI yang ada di YouTube. Misalnya, trik mencari gagasan utama, kalimat inti, dan sebagainya, yang itu pasti ada di YouTube. Nah, yang bahasa Inggris ini nih yang mungkin jadi tantangan buat banyak orang. Buat subtes Litbing atau literasi bahasa Inggris ini, kalian memang harus tahu dulu di mana level kalian. Admin udah bagi ke dalam 3 level, yaitu level 0, level 1, dan level 2. Level 2 ini buat kalian yang udah jago banget lah. Jadi kalian tinggal cari aja beberapa trik mengerjakan soal bahasa Inggris di YouTube. Nah, ini banyak banget YouTube yang nerangin. Mungkin ada juga di antara kalian yang level 1. Dibilang jago enggak, tapi dibilang kurang juga enggak. Nah, yang level 0 ini level yang paling basic. Nah, buat kalian yang berada di level 0, gimana sih step by step cara belajarnya? Nah, kalian bisa melakukan beberapa tahap ini. Yang pertama, kalian cari suatu bacaan atau teks yang mana kalian ambil dulu satu paragraf dari teks tersebut. Entah itu teks sejarah, kemudian teks berita, teks naratif, dan sebagainya. Nah, dari bacaan yang udah kalian ambil satu paragraf tadi, kalian analisis setiap kalimat
kalimat. Misalnya ada berapa kalimat. Nah, setiap kalimat itu pakai tense apa aja sih? Misalkan past tense atau present tense. Nah, kalian analisis tenses yang digunakan. Kemudian kalian cari vocab yang menurut kalian itu vocab yang sulit atau belum pernah kalian temukan sebelumnya. Dan jangan lupa mencatat vocab tersebut supaya kalian terbiasa. Nah, habis kalian menganalisis tenses pada setiap kalimat, coba kalian korelasikan atau kalian sangkut pautkan antara satu kalimat dengan kalimat lainnya. Oh, ternyata membentuk suatu kesimpulan seperti ini. Nah, baru kalian bisa lanjut ke paragraf berikutnya. Lalu buat teman-teman yang udah ada di level 1 atau pertengahan, mungkin kalian bisa meningkatkan fokus saat kalian membaca soal bahasa Inggris. Karena sering banget tuh kita kehilangan fokus atau kadang bingung. Memang intinya latihan teman-teman. Jadi semua itu lahir karena kebiasaan. Oke gengs, kurang lebih itu yang bisa admin sampaikan. Buat teman-teman tenang aja, nggak usah panik. Apalagi teman-teman yang nggak les, karena semua materi itu ada, semua ratsol ada, dan cara belajar juga udah admin sharingkan ke teman-teman. Tinggal kemauan kalian aja guys, mau berkorban apa enggak. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Kalau ada salahnya mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.